Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati, marilah sama-sama kita awali kajian pada subuh yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditakdirkan Allah menjadi seorang manusia. Tentunya kita tidak jadi lain-lainnya. Kita bukan malaikat, kita juga bukan hewan, namun kita adalah hayawanun natiq, yaitu hewan yang bisa berpikir, hewan yang bisa bertutur. Itulah namanya manusia. Salah satu yang membedakan manusia dengan kedua unsur lain, yaitu malaikat dan hewanun dhahik ataupun binatang, adalah Allah tempatkan pada manusia itu berbagai macam keinginan, punya syahwat, punya hawa nafsu. Syahwat, hawa nafsu yang Allah tempatkan pada manusia ingin memiliki semuanya,
pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, istri, anak, semuanya ingin dimiliki oleh manusia. Bahkan yang namanya manusia tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa cukup apa yang diberikan Allah kepadanya selama ini. Ingin dia kumpulkan sampai kepada 7 turunan. Itulah manusia. Dan ini adalah fitrah manusia. Memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 yang sudah saya bacakan tadi. Apa kata Allah kepada kita? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan kehidupan manusia ini untuk mencintai berbagai macam keinginan. Apa itu? Yang pertama, minan nisa'i. Manusia sangat mencintai perempuan cantik. Atas nama ada perempuan cantik di muka bumi ini ingin dimiliki oleh seorang manusia. Dan itu fitrah. Makanya tempo dulu muslimin sekalian, ada para nabi yang istrinya sampai 100 orang. Nabi Allah Daud 100 orang istrinya. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud 1000 orang. Ada yang istri, ada yang budak. Coba bayangkan 1000 orang istri. Bahkan para raja-raja Cina pun seperti itu. Dan tidak mengherankan Bapak Ibu sekalian. Hari ini itu Pangeran Thailand ketika berangkat berlibur dengan kapal pesiarnya, dia membawa selir sampai 40 orang. Itulah manusia. Pada mula-mula Islam, para sahabat Nabi masih istri 18 orang, 10 orang, minimal 10 orang. Ketika datang Nabi Muhammad SAW membatasi itu dengan satu firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Wahai para laki-laki, nikahlah perempuan yang kamu cintai, 2 orang, 3 sampai 4 orang. Maka apabila kamu takut tidak mampu memberi keadilan kepadanya, fawahidatan, maka boleh kawin 1. Jadi muslimin Bapak Ibu sekalian, kawin 4 orang itu bukan sebanyak-banyaknya. Itu batas. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad, hanya boleh kawin 4 orang. Itu pun kalau kalian mampu memberi keadilan kepada istri-istrimu itu. Kalau tidak, dibolehkan kawin 1. Tapi kepada pribadi Nabi sendiri boleh kawin berapa saja boleh. Ini khusus kepada kita sebagai umat. Maka ada sunnah Rasulullah
yang tidak boleh kita ikuti. Apa itu? Kawin. Nabi boleh kawin lebih daripada 4, kita boleh kawin 4 orang. Cuma orang kita, orang Aceh banyak yang takut. Yang takut kawin lebih, bahkan uangnya banyak. Nah, tapi kepada kita yang uangnya sedikit ya oke lah. Tapi orang uangnya banyak masih takut. Padahal uangnya bisa memberikan keadilan sampai kepada 2-4 istri, tapi nggak berani. Nah, ini yang lucu. Satu. Yang kedua, wal banin. Manusia sangat mencintai anak, lebih-lebih anak laki-laki. Jadi manusia sangat suka kepada anak laki-laki. Bahkan biasanya kalau ada orang yang sudah punya anak 3 orang, masih perempuan, berusaha lagi untuk mencapai anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki itu? Kepada mereka akan kita wariskan segala-galanya. Harta pun 2/3 dimiliki oleh anak laki-laki, 1/3 dimiliki oleh anak perempuan. Bahkan karakter jiwa seorang ayah pun akan diturunkan kepada anak laki-laki. Ini memang manusia. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah. Manusia suka kepada harta yang bertumpuk-tumpuk. Minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, intan berlian. Ini inginnya manusia. Maka sekarang Bapak Ibu, ada orang yang punya rumah di Lusmawi. Dia pun punya rumah di Medan. Orang dia punya rumah di Jakarta. Orang dia punya rumah di Banda Aceh. Padahal istrinya 1, anaknya 2. Tapi dia punya rumah 4. Benar kan? Orang punya toko, orang punya tempat, punya kebun sawit, punya mobil, semuanya. Bahkan berusaha lagi untuk mencapai itu. Harta yang bertumpuk. Dan tidak pernah berhenti daripada mencari yang namanya harta. Syukur-syukur orang yang mencari dengan cara-cara halal. Alangkah sedihnya ketika ada orang yang mengumpulkan harta dengan cara-cara haram. Asalkan dia dapat semuanya itu, apapun jalannya dia tempuh. Kadang-kala ada orang yang masih hidup sudah masuk neraka dunia. Yang pertama, kitanya masuk penjara gara-gara mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian anak istri menanggung malu. Kita punya abang, punya adik, saudara, paman, semuanya menanggung malu. Gara-gara ulah, gara-gara mencapai keinginan kita, Pak, mengumpulkan harta yang sebanyak itu. Kemudian yang keempat, wal khailil musawwamah. Manusia pun ingin kepada kuda-kuda pilihan. Kuda pilihan itu muslimin sekalian, zaman dulu itu menjadi kendaraan para pangeran, para putra mahkota. Mereka sukanya kepada kuda merah, Pak. Dulu kalau kuda merah
Itu yang pakainya para wazir, para menteri. Kalau sekarang katakanlah Alphard, Pajero, Fortuner, mobil-mobil mewah, itu kesukaan manusia. Sehingga tidak ada orang hari ini dan dahulu dan kapanpun yang tidak suka dengan mobil mewah, dengan kendaraan mewah. Hari ini MBS Muhammad bin Salman, dia punya kapal pesiar, harganya 10 triliun, termahal daripada semua kapal-kapal yang dimiliki oleh para orang-orang kaya dunia. 10 triliun. Di dalamnya berbagai macam fasilitas ada, bagaikan pulau berlayar saja. Ada supermarket, ada rumah sakit, ada bar, ada lapangan terbang, lapangan olahraga, semuanya ada. Kalau kita tanyakan sama dia, ketika hari ini ada produk yang lebih hebat lagi, ia pun ingin memiliki. Itu adalah manusia. Apalagi wal an'ami, manusia ingin memiliki binatang ternak. Setelah punya kebun, juga punya peternakan. Wal harsi, manusia juga ingin punya sawah dan ladang. Itu fitrah manusia. Yang pertama apa? Manusia ingin punya istri cantik, anak laki ganteng, harta yang bertumpuk daripada emas dan perak, punya kendaraan mewah, punya binatang ternak, yang keenam punya sawah dan ladang. Ini Bapak Ibu keinginan kita manusia. Bisa kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing pada pagi ini, apakah karakter kita atau mental kita seperti itu? Jawabannya pasti Allah yang mengatakannya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan hidup dunia. Semua yang telah Allah katakan tadi kepada kita sebagai hambanya, itu adalah perhiasan mata benda dunia yang kapan saja bisa hilang. Bahkan jangankan harta benda yang banyak itu, istri yang cantik itu, kita pun sebagai yang punya hilang, kita pun mati. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Para presiden Indonesia, para raja-raja dunia, di mana mereka memiliki semuanya tadi, kini mereka sudah hilang di telan bumi. Itu makanya muslimin sekalian, Allah mengatakan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, wahai nabiku, kasihku Muhammad, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Apakah kamu mau akan kukhabarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Yang tadi semuanya dunia dan hilang, akan kukhabarkan yang lebih baik daripada itu. Lilladzina taqaw, tentu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim jannatun tajri
min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah sudah menyiapkan di sisinya kepada orang yang bertakwa adalah surga. Khalidina fiha, kita kekal di dalamnya. Dunia dan isinya fana, dan semua kita meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Tidak terkecuali. Jangankan manusia, malaikat Israel pun berjamur nyawa mati. Israfil, penyup sangkakala pun mati, Pak. Semuanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, pedagang mati, pejabat mati, semuanya. Ketika kematian itu pasti, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membayar semua pahala-pahala orang beriman nanti pada hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman dan selalu beramal soleh dengan berbagai macam amal soleh, muslimin sekalian, hari kiamat Allah balas semuanya. Namun di dunia Allah balas sedikit. Bagaimana bandingan dunia dengan akhirat tentang nikmat Allah? Bagaikan kita celup pensil dalam laut. Betapa berapa banyak air yang tersangkut pada ujung pensil itu, itulah dunia. Sebanyak air laut Allah siapkan nanti pada akhirat. Namun muslimin sekalian, kebahagiaan, ketenangan, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu adalah bahagian daripada rezeki yang diberikan nanti di surga sedikit di sini. Begitu pula sebaliknya. Hari ini kita sholat berjamaah subuh, sholat yang lain. Kita berpuasa tambah puasa sunat, kita berzakat tambah dengan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Berbagai macam kegiatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan halal, kita tinggalkan yang haram. Allah balas semuanya. Faman tuhdiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Dan siapa saja yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali tipu daya belaka, fakta morgana. Ketika kita berjalan dengan mobil ataupun dengan apa atas aspal yang baru, di depan kita seolah-olah banjir. Ketika kita tiba di situ, banjir itu hilang. Itulah dunia, Pak. Karena seperti itu muslimin sekalian, para pemberani, pejuang-pejuang Palestina hari ini, mereka tidak menganggap semua ini. Harapan mereka nanti pada hari kiamat, Allah berikan surga ataupun tidak? Komitmen. Katakanlah ketika kita berada di negeri yang aman hari ini, misalnya ketika kita masih muda, ya. Tapi yang namanya muda itu sebentar. Kita dari hari ke hari semakin tua.
Makanya muslimin sekalian, dahulu Nabi Yakub satu ketika bertemu dengan malaikat Israel. Dia sangat takut. Kenapa kamu takut dengan aku, kata Israel? Kenapa tidak? Saya manusia, kau pencabut nyawa. Kenapa aku gak takut kepadamu? Oh, gak usah takut. Allah Ta'ala ketika hendak memerintahkan saya untuk mencabut nyawa kamu ataupun siapapun, sebelumnya Allah mengirim surat kepadamu. Bahkan ada 4 surat. Ada surat pertama, pemberitahuan, surat kedua, dan sebagainya. Baru saya cabut nyawamu. Kenapa kamu takut? Oh, kalau begitu saya nggak takut. Nah, tiba-tiba Nabi Yakub sedang senang-senang dengan putranya Yusuf sebagai raja Mesir. Datang lagi malaikat Israel ingin mencabut nyawanya. Jangan bersudah kamu. Tadi kamu bilang datang surat dari Allah, baru kamu cabut nyawaku. Sekarang satu pun surat belum kuterima. Kenapa tiba-tiba kamu cabut nyawa? Nggak benar nih. Apa kata malaikat Israel? Hai Yakub, surat yang pertama datang kepadamu adalah uban mulai bertabur. Coba nengok rambutmu, udah putih nggak? Udah wae udah banyak banyak pak. Kamu deh nyangka satu surat. Kemudian yang kedua, mata mulai kabur. Pakai kacamata nggak? Pakai. Kadu abu surat. Yang ketiga, kulit mulai mengendur. Udah kendur nggak? Udah kendur. Yang keempat, gigi mulai kabur. Satu-satu. Itulah surat. Kalau begitu, saya terima. Langsung dicabut nyawa Nabi Yakub. Jadi ini menjadi pedoman, pelajaran kepada kita yang hidup hari ini. Kita masing-masing bercerminlah di hadapan cermin sekali-kali. Kita lihat kepada masing-masing kita berapa surat sudah kita terima daripada Allah. Apakah uban kita sudah bertabur ataupun belum? Berarti sudah diterima berapa surat? Semuanya kita buka. Yang penting muslimin sekalian, kita nggak usah takut mati. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amala lima ba'dal maut. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menjaga dirinya, yang mengawasi dirinya, tidak terjebak dalam perbuatan yang salah, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari sesudah kematian. Itu orang yang cerdas. Makanya hari ini muslimin ada orang mempersiapkan kematian itu apa? Menyiapkan kain kafan, menyiapkan papan kurunda. Kalau di Jakarta, di Medan, membeli tanah kuburan. Itu bukan urusan kita muslimin. Itu urusan orang yang masih hidup. Ketika kita mati nggak dikuburkan, ya terserah urusan dia. Ketika kita mati nggak dikabarkan, ya nggak peduli urusan dia. Urusan orang yang masih hidup.
beramal sebanyak-banyaknya. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga di bawahnya mengalir segala sungai-sungai. Waswajum mutahharah. Ketika kita lama di surga kekal selamanya, Allah menyiapkan kepada kita istri yang suci, muslimin sekalian. Istri yang bersih daripada kotoran dan haid. Masing-masing kita mendapat 70 orang malam. Salah satunya muslimin adalah istri kita di dunia. Ada orang mengatakan, saya sangat mencintai istri saya, ibu anak-anak saya. Tidak ada bandingan dengan siapapun, walaupun dengan bidadari. Betul. Kenapa? Istri kita di dunia nanti Bapak Ibu itu lebih cantik daripada bidadari, lebih hebat daripada bidadari, fisiknya dan semuanya. Ketika dia masuk surga, muslim sekalian. Makanya ada doa, kita kan berdoa ketika kita sholat jenazah. Nah, apa doanya? Ya Allah, gantikan istri saya lebih baik daripada istrinya di dunia. Wa zaujan khairan min zauji. Gantikan istriku lebih hebat daripada istri